pengembalian terhadap uang hasil korupsi tadi, apakah itu kemudian menghapuskan sifat perbuatan pidana korupsinya atau tidak? Ya, yang pasti adalah di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001, itu kan di pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian uang hasil kerugian tindak pidana korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ya. Itu tidak ada pengaruhnya begitu ya. Dan biasanya kalau kita mau bicara tentang reward, harusnya bukan pada saat orang itu sudah diketahui proses tindak pidana korupsinya dijalankan oleh penegak hukum ya, tapi mungkin pada proses pencegahan. Jadi kalau ada berupa reward, itu bukan pada saat penegakan hukumnya sudah berlangsung. Karena dalam tahapan KUHP itu kan ada penyelidikan, ada penyidikan ya Mbak. Mungkin jauh sebelum masuk ke tahap penyelidikan dan memang dengan niat baik dari orang tersebut mengembalikan uangnya, ditugas dari penyidik untuk mendalami. Tapi yang saya dengar kemarin dari pihak kejaksaan sendiri sudah mengatakan ini bukan merupakan aliran langsung dari proyek BTS-nya, tetapi ada dugaan ini adalah kejadian ikutan, ya, satu upaya untuk mengondisikan agar ya proyek BTS ini tidak diusut oleh penegak hukum. Jadi bukan berarti meskipun ini bukan merupakan korupsi langsung di BTS-nya, bukan berarti ini bukan tindak pidana ya. Ini sangat mungkin adalah merupakan tindak pidana, ya bisa merupakan tindak pidana suap, gratifikasi, atau setidak-tidaknya pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yaitu merintangi penyidikan. Nah, apakah Dito benar menerima atau tidak, yaitu tugas dari penyidik. Tapi saya melihat ya sudah seharusnya penyidik menggunakan berbagai alat bukti yang tersedia. Tentu kalau sekarang saksi-saksi sudah banyak dikondisikan. Nah, misalnya penyidik bisa menggunakan ya komunikasi dan menghubungilah orang-orang yang diduga mampu menyelamatkan mereka. Nah, bahasanya ini maklar kasus atau orang yang mampu menyelamatkan. Nah, itu kan pasti orang-orang yang diduga dekat dengan kekuasaan manapun lah gitu. Jadi ini bisa dikelompokkan sebagaimana juga telah dimuat majalah Tempo, ada nama Windu, ada Setio, juga ada Dito, ada yang lain-lain lah, Edward, dan ada temuan kita sendiri misalnya P gitu, inisial P gitu, ada gitu. Jadi ada beberapa yang memang klasternya ini kemudian adalah klaster yang diduga diberi aliran dana karena dimintai tolong untuk membantu mereka supaya lepas dari jeratan hukum. Nah, apakah pada Pak Dito ini juga ada rumusannya, itu belum tentu juga. Gitu. Bisa aja ini duit yang mengalir itu bayar utang. Kan ya bisa aja begitu, namanya ini asas praduga tidak bersalah, tapi Kejaksaan Agung saya yakin tidak akan gegabah kalau ini benar-benar bayar hutang. Mungkin saja hal ini kan jadi satu pertimbangan penyidik untuk apakah meneruskan atau tidak meneruskan dan lain sebagainya. Dan di sisi yang lain, yang dikembalikan senilai A katakanlah. Ya. Apakah nilai kerugian negara yang ditimbulkan itu memang A atau melebihi dari A tadi? Nah ini kan untuk kita ketahui bersama ya, jangan sampai ingin menggugurkan perbuatan pidananya dengan mengembalikan nilai yang tidak setimpal. Nah ini juga menurut saya, kita nggak hanya bicara hukum itu sebagai legal justice, tapi ada moral justice dan social justice Mbak Sinti. Tetap, karena sekali lagi ini bukan berarti dengan mengembalikan selesai. Ini kan saya tadi sudah katakan di Undang-Undang Tipikor mengatakan demikian ya. Nah, tahapan mana dia mengembalikan itu? Kalau ternyata ada dari 4 pelaku kejahatan, 3 sudah diproses hukum dan 1 dia mengembalikan karena mengetahui yang 3 diproses. Ini bagaimana sih fairness-nya, dan juga kita kembali kepada legalitas hukum pasal 4 tadi yang dijalin oleh pihak-pihak dalam perkara ini, misalnya chat melalui pesan singkat atau WhatsApp atau melalui digital lainnya, sehingga bisa terungkap sebenarnya apakah ada meeting of mind di antara para pihak di dalam dugaan pemberian uang 27 miliar. Kalau memang benar ada 27 miliar itu diberikan kepada pihak tertentu, itu kan pasti ada alasannya. Tidak mungkin ada orang ngasih uang 27 miliar tanpa ada satu alasan tertentu. Nah, kalau memang itu betul merupakan satu upaya pengondisian agar perkaranya tidak jalan, berarti telah ada perkara korupsi yang terjadi karena pengusutan kasus korupsi. Nah, jadi ini satu perkara korupsi menimbulkan perkara korupsi lain, yaitu menyiram gitu ya. Siapa yang disiram, ya inilah yang harus diusut lebih lanjut oleh pihak kejaksaan sebagai penyidik, Mas Heranov. Tidak perlu dipanggil, kira-kira begitu, maka perlu diklarifikasi. Nah, rangkaian inilah yang kita bisa meminta Kejaksaan Agung
pada siapapun yang diduga ikut menikmati uang dana dari korupsi secara tidak wajar, mestinya bisa dikenakan dari sisi korupsi adalah penada hasil korupsi. Atau kalau ini dikenakan pencucian uang, bahkan turut serta mencuci uang, karena itu kemudian proses-proses yang ikut menyamarkan uang kan. Ini kalau ditemukan 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti loh ya. Tapi kalau kemudian ada rumusan-rumusan yang lain, ya kita tunggu, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk memformulakannya siapa yang bisa dinyatakan terlibat secara hukum atau ternyata tidak. Ya, kalau kita bicara tentang sistem reward and punishment, bahwa stick and carrot katakanlah, kalau orang berbaik kita juga mengapresiasi, dalam batas itu mungkin ada nilai yang bisa kita pahami secara nilai kewajaran. Tapi sejauh mana berpengaruh dan berapa besarnya, tentunya ya sekali lagi bukan hal yang kemudian melupakan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Skandal korupsi mengguncang Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dalam kasus BTS Kominfo. Dikutip dari Suara Cianjur, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Keterlibatannya diduga terkait dengan dugaan pengembalian uang sebesar 27 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo. Ahmad Hariri, seorang peneliti dari Lembaga Studi Anti Korupsi LSAK, menyatakan bahwa jumlah uang yang diduga berasal dari kegiatan korupsi BTS Kominfo sangat besar dan tidak mungkin dinikmati sendiri. Herdiansyah Hamzah, seorang peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi Saksi di Universitas Mula Warman, mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus korupsi BTS Kominfo melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang di sekitar istana. Hal ini dikarenakan pengendalian terhadap kebijakan secara keseluruhan selalu bergantung pada kekuasaan. Sebagai putra presiden, hubungan yang diduga dimiliki Kaisang dengan penyelewengan dana publik telah meningkatkan kekhawatiran tentang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia dan menekankan bahwa tidak ada yang akan mendapatkan perlakuan khusus atau perlindungan, termasuk anggota keluarganya sendiri jika terbukti bersalah. Ia mendorong lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang adil dan menyeluruh guna mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan terwujud. Herdiansyah Hamzah, seorang peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi Saksi di Universitas Mula Warman, mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus korupsi BTS Kominfo melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang di sekitar istana. Hal ini dikarenakan pengendalian terhadap kebijakan secara keseluruhan selalu bergantung pada kekuasaan. Sebagai putra presiden, hubungan yang diduga dimiliki Kaisang dengan penyelewengan dana publik telah meningkatkan kekhawatiran tentang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia dan menekankan bahwa tidak ada yang akan mendapatkan perlakuan khusus atau perlindungan, termasuk anggota keluarganya sendiri jika terbukti bersalah.